Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini, pagi ini, di mana kita bisa merayakan Paskah, hari kemenangan Kristus atas maut, atas dosa. Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus juga memberikan jaminan bagi kita bahwa kita juga akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Kita sungguh bersuka cita pada pagi hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari kebangkitan-Mu. Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Tuhan Yesus sudah menang atas dosa. Dan jaminan kemenangan itu memberikan jaminan bagi kami bahwa kami pun mampu dan akan menang menghadapi situasi dan masalah apapun yang kami hadapi. Kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semua untuk kami mengerti dan ajar kami melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam surat pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Adapun tema yang kita renungkan pada pagi hari ini, makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Kebangkitan Kristus memberikan suatu bukti bahwa kemenangan Kristus atas maut. Masa perayaan Paskah kita telah lewati, sebagaimana telah kita pelajari bahwa berita Paskah adalah berita perdamaian, berita persekutuan, berita pengharapan, berita pengakuan. Melalui Paskah Allah telah memperdamaikan dirinya dengan manusia. Melalui Paskah Allah telah mempersekutukan dirinya dengan manusia. Melalui Paskah Allah telah memberikan pengharapan bagi orang-orang percaya. Melalui Paskah Allah telah membangkitkan iman kita kepada Allah. Pada hari ini kita berada pada hari kebangkitan Kristus lewat persekutuan, lewat ibadah yang kita peringati dan rayakan kemenangan Kristus atas kematian. Apakah arti kemenangan Kristus bagi kita sebagai orang-orang percaya? Lewat pertama Korintus 15 ayat 1 sampai 15, firman Tuhan mengajak kepada kita beberapa arti kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus memberi jaminan kepada kepercayaan kita, ayat 14 dan ayat 17. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat ke-18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Nah, kepercayaan Kristen adalah kepercayaan yang didirikan di atas Kristus yang bangkit, bukan di atas Kristus yang mati. Kepercayaan Kristen adalah kepercayaan yang dibangun di atas kubur yang kosong, bukan di atas kubur yang berisi. Nah, gereja Kristen bukan dibangun di atas Kristus yang mati, melainkan di atas Kristus yang hidup. Lambang gereja mula-mula bukan salib, melainkan Yesus Kristus. Dan oleh karena iman kita didirikan di atas Kristus yang hidup, maka iman kita bukanlah iman yang sia-sia atau iman yang percuma. Seperti orang yang percaya kepada patung-patung atau berhala-berhala yang mati. Nah, iman kita adalah iman yang memiliki nilai yang berarti. Itu kebenaran firman Tuhan yang pertama bagi kita. Yang kedua, kebangkitan memberi isi kepada pengharapan kita. Ayat yang ke-19 mengatakan kepada kita, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala
manusia. Kebangkitan membuktikan bahwa mati itu bukan kata terakhir dalam kepercayaan kita. Jikalau kita percaya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20, tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati sebagai orang yang sulung dari orang yang telah meninggal. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik dari ayat-ayat ini? Kebangkitan Kristus adalah suatu kenyataan sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Ini sudah dibuktikan di dalam sejarah umat manusia. Kebangkitan Kristus telah menjadi jaminan kebangkitan tubuh orang percaya. Karena Kristus sudah dibangkitkan, maka tubuh orang percaya juga akan dibangkitkan. Dengan demikian, kebangkitan Kristus telah membawa cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Orang Kristen tidak perlu memandang kematian sebagai hal yang menakutkan, hal yang membawa keputusasaan, atau hal yang menghancurkan kebahagiaan. Sebaliknya, orang Kristen harus memandang sebagai pintu gerbang menuju surga yang kekal. Berdasarkan keyakinan inilah Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Dalam peristiwa kematian Lazarus, Tuhan Yesus berkata kepada Marta dan Maria, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Injil Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Berita kebangkitan adalah berita pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Yohanes 5 ayat 24 dan 25. Aku berkata kepadamu bahwa siapa yang mati, dia sesungguhnya hidup. Nah, melalui peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, ada pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Ada kekuatan bagi setiap orang yang percaya bahwa kita akan mampu untuk melewati semuanya ini. Badai pasti akan berlalu karena ada pengharapan melalui kebangkitan Kristus. Yang ketiga, apa makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Dalam ayat yang ke-14 mengatakan kepada kita, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitan Kristus memberi kuasa dalam kesaksian kita. Itu makna yang ketiga. Lebih dari itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Ayat 15. Segala pengajaran Tuhan Yesus akan menjadi kebohongan besar bila mana dia tidak bangkit dari kematian. Sia-sia iman kita. Tidak ada gunanya lagi iman percaya kita kepada Kristus kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Ucapan yang berbunyi, rombaklah bait Allah ini dalam 3 hari. Aku akan mendirikannya kembali. Itu adalah ucapan yang kosong bila mana dia tidak bangkit kembali. Segala nubuatannya tentang kebangkitannya adalah dusta kalau Kristus tidak dibangkitkan. Bila mana dia tidak bangkit kembali, pendek kata Alkitab adalah buku dongeng. Bila mana Yesus tidak bangkit, itu hanya isapan jempol. Tetapi tidak, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus benar-benar bangkit. Jadi kebangkitan Kristus memberi kuasa dalam kesaksian kita, meneguhkan kesaksian kita, memperkuat pemberitaan Injil yang kita lakukan, bahwa Kristus sudah dibangkitkan. Syukur kepada Allah oleh karena
segala kesaksian kita adalah kesaksian yang dimeteraikan dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dimeteraikan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita. Kita bisa bersaksi. Kita bisa menyampaikan kabar baik. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah motor yang menggerakkan dan menghidupkan kesaksian gereja. Kita digerakkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kita dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kita diberikan semangat, motivasi oleh kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi kuasa di dalam kesaksian kita. Kesaksian Kristen tidak berakhir pada kata salib. Salib hanya pintu gerbang yang membawa kepada kemenangan, yaitu kebangkitan. Agama Kristen adalah agama kehidupan, bukan agama kematian. Kita bersyukur melalui kebangkitan Kristus, Yesus hidup untuk selama-lamanya. Kunci keberhasilan gereja mula-mula adalah kesaksian yang bertemakan Kristus telah bangkit, kamulah saksi. Itulah kebangkitan tersebut. Ketika perempuan-perempuan pergi ke kubur, ya mereka melihat bahwa kubur sudah kosong. Yesus sudah bangkit. Dan ia menyampaikan itu semua kepada murid-muridnya. Semua diberitakan, semua disampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah hidup kembali. Luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus memberi kuasa di dalam kesaksian kita. Berita kebangkitan memberi makna yang agung kepada kita orang percaya. Kebangkitan telah memberi nilai kepada iman kita. Kebangkitan telah memberi isi kepada pengharapan kita. Yesus dibangkitkan. Jaminan bagi orang yang percaya, yang dipanggil oleh Tuhan, yang sudah meninggal juga akan dibangkitkan karena Kristus sudah dibangkitkan. Kebangkitan telah memberi kuasa di dalam pelayanan dan kesaksian kita. Melalui kebangkitan Kristus, begitu banyak misionaris-misionaris, penginjil-penginjil, pemberita-pemberita Injil yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Untuk apa? Untuk memberitakan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Untuk menyampaikan kabar baik tentang kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Makna kebangkitan Kristus bagi kita. Memberi kuasa dalam kesaksian kita. Mari kita bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Masih banyak orang-orang di sekitar kita. Masih banyak orang-orang di dunia ini yang belum kenal Kristus. Yang belum percaya kepada Kristus. Mari kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala kuasa kuberikan kepadamu di surga dan di bumi ini. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Yesus akan datang kembali, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kedatangannya itu tergantung kepada kita semua. Sejauh mana kita bersaksi, sejauh mana kita memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Sehingga orang-orang bisa mendengarkan Injil, bisa percaya kepada Injil, bisa datang dan bisa percaya kepada Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan iman kita. Sehingga makna yang kita peroleh dalam ibadah Paskah, ibadah kebangkitan ini memotivasi kita, mendorong kita untuk terus maju dan untuk terus melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Kami sudah belajar tentang makna kebangkitan Kristus bagi kami orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih, kebenaran firman-Mu ini meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami. Dalam menghadapi situasi apapun saat ini, kami dikuatkan. Kami diberikan pengharapan
Melalui kebangkitan Kristus, Kristus memberikan jaminan kemenangan bagi kami, bahwa kami pun akan menang dalam menghadapi situasi yang bagaimanapun sukar sulitnya. Sebagaimana Kristus sudah dibangkitkan, kami pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kami juga diberikan dorongan dan motivasi untuk kami memberitakan Injil, menjangkau orang-orang di sekitar kami, untuk dibawa dan dipersembahkan di kaki Tuhan. Ini doa kami sungguh bersuka cita, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang atas maut. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.